Jumlah orang Islam yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima ini tidak pernah susut. Namun bagaimana jika ada orang atau ada seorang atau sekelompok masyarakat yang tiba-tiba memilih cara lain untuk memenuhi ritual yang dianggap sepadan dengan haji? Yang dianggap sepadan dengan haji, dianggap cara lain karena berbeda dengan pelaksanaan haji yang mainstream. Jika lazimnya haji itu ritual yang semua prosesnya dilakukan di Mekah, Madinah, Mina, maka yang ini justru ritualnya di puncak Gunung Bawakaraeng, salah satu gunung di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Panditalopi, Kabupaten Bulukumba, daerah paling selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan membahas satu judul yang menurut saya ini dari judul saja sudah sangat panas dan bisa membuat para kadrung kelonjotan. Kenapa? Karena pasti akan dianggap lagi bahwa komunitas masyarakat Muslim Sulawesi Selatan sebagian yang masuk dalam konten kita kali ini yang akan kita bahas akan dianggap sebagai orang yang musyrik, di mana judul daripada tulisan ini adalah dibalik ritual dalam kurung haji balas kurung Bawakaraeng. Tulisan ini ditulis oleh sahabat Samsul Rijal Adhan, Ketua LTNU Provinsi Sulawesi Selatan yang juga adalah seorang peneliti. Beliau di dalam tulisannya, dan tentu ini berdasarkan hasil riset yang beliau lakukan, itu betul-betul menulis ini berdasarkan data yang ada, yang dia dapatkan pada saat turun ke lapangan melihat dan ketemu langsung dengan orang-orang yang masuk di dalam kategori komunitas Haji Bawakaraeng. Nah, bagaimana tulisan ini saya akan bacakan, tetapi sebelumnya tolong disimak baik-baik karena ini soal keilmuan, ini hasil penelitian. Jangan sampai kemudian hanya judul dilihat lalu langsung menjas kopar, kafir, musyrik dan seterusnya. Karena sekali lagi yang kita akan bahas ini, yang kita akan bacakan ini adalah merupakan sebuah kegiatan ritual masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan. Ada satu komunitas yang diberikan label oleh masyarakat sebagai orang yang masuk dalam komunitas Haji Bawakaraeng ya. Nah, ini saya akan bacakan. Judulnya di balik ritual dalam kurung haji balas kurung Bawakaraeng by Ijal Tamona. Jadi tulisan ini sesungguhnya sudah lama. Itu pertanggal 12 bulan 5 tahun 2022 di post. Dan di dalam tulisan ini juga belum ada satu pun komentar. Saya langsung bacakan. Rasanya tak perlu bertanya pada seorang muslim apakah ia punya niatan haji, karena pertanyaan itu bagi saya tak lebih dari sekedar basa-basi. Karena nyaris tak satu pun dari ratusan juta kaum muslimin di Indonesia atau di dunia yang tidak bercita-cita menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Penulis pun atau saya pun adalah salah satu dari sekian banyak umat Islam yang selalu mengharu birukan doa untuk mendapat undangan Sang Khalid ke rumahnya yang suci itu. Naik haji ke Baitullah atau dalam kurung Makkah Al-Mukarramah balas kurung memang adalah idaman tiap umat Islam. Betapa tidak, selain pelaksanaannya merupakan pemenuhan rukun Islam yang kelima, beribadah di tanah suci ini diyakini bernilai pahala 1000 kali lipat dibanding dengan beribadah di tanah air. Demikianlah keyakinan kita, keyakinan umat Islam yang tentu saja ditunjang dengan berbagai dalil nakli. Belum lagi kisah sanak kadan dan cerita handai tolan para pendahulu kita dalam berhaji. Yakinlah di sana penuh dengan nuansa profetik, sakral, mengharukan, sesak dengan spiritualitas, dan terkadang dibarengi cerita misterius dan gaib. Semuanya itu bergabung bagai irama bulu perindu, mengetuk dan mengelus-ngelus rasa kita yang paling dalam. Pada gilirannya menghadirkan hasrat dan gelora rindu yang secara rohania
barulah terpenuhi jika bisa menyaksikan secara langsung Ka'bah Al-Mukarramah. Jadi beliau penulis betapa menggambarkan bahwa semua orang termasuk dirinya pun itu berharap sekali untuk menunaikan yang namanya ibadah haji ke Mekah, karena ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam bagi yang mampu. Tentu kemampuan itu ditunjang lahir dan batin. Lanjut, maka tak mengherankan bila tiap tahunnya jamaah haji di Indonesia terus bertambah, bahkan melebihi kuota yang telah ditetapkan. Tak peduli kondisi perekonomian bangsa kita yang hancur-hancuran dalam tanda petik ya, dan kemiskinan kasat mata di mana-mana. Jumlah orang Islam yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima ini tidak pernah susut. Namun bagaimana jika ada orang atau ada seorang atau sekelompok masyarakat yang tiba-tiba memilih cara lain untuk memenuhi ritual yang dianggap sepadan dengan haji? Yang dianggap sepadan dengan haji, dianggap cara lain karena berbeda dengan pelaksanaan haji yang mainstream. Jika lazimnya haji itu ritual yang semua prosesnya dilakukan di Mekah, Madinah, Mina, maka yang ini justru ritualnya di puncak Gunung Bawakaraeng, salah satu gunung di Sulawesi Selatan. Ritual dalam kurung haji balas kurung Bawakaraeng oleh sebagian besar umat Islam mungkin dianggap ngawur. Ya, makanya di awal video tadi itu saya sudah menyampaikan bahwa tolong disimak baik-baik agar kita tidak salah kaprah. Ritual haji Bawakaraeng oleh sebagian besar umat Islam mungkin dianggap ngawur, yang gampang menuduh sesat. Lelaku semacam ini adalah makanan empuknya. Mereka akan segera memberi stempel sesat, murtad, musyrik, dan segudang stereotip lainnya. Bahkan sebagian dari kita yang merasa agamanya paling benar biasanya buru-buru menyerukan kepada aparat yang berwenang untuk membubarkan atau menangkapi komunitas masyarakat seperti ini dengan alasan klasik, meresahkan atau mengganggu masyarakat. Padahal jika dipikir-pikir lagi, bagaimana masyarakat mau terganggu bin resah? Lawong ritualnya jauh di atas gunung, mereka jungkir balik di atas sana, teriak-teriak sampai serak. Sesungguhnya juga kita tidak pernah melihat dan mendengarnya kan. Nah ini, jadi makanya saya bilang jangan langsung menjas, dibaca dulu atau didengar dulu. Ini saya lanjut ya. Tetapi sebelum terlanjur memberikan label sesat atau bahkan berupaya membubarkan kelompok seperti komunitas dalam kurung haji balas kurung haji Bawakaraeng ini, sebaiknya kita memahami dulu keberadaan dan motif kemunculannya. Mana tahu yang kita anggap sesat itu di dalamnya ternyata penuh hikmah tentang kesalehan, kepasrahan dan keikhlasan. Bahkan sangat mungkin di sana pada ritual dalam kurung haji balas kurung Bawakaraeng itu terdapat simbol resistensi dan pertarungan tentang pusat dan pinggir akan makna kebenaran agama. Ritual dalam kurung haji balas kurung Bawakaraeng bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba dari kelompok masyarakat yang sekedar cari sensasi, tapi juga sesederhana dugaan beberapa kalangan bahwa tradisi semacam ini muncul karena masih kurangnya pemahaman agama Islam dari beberapa kelompok di masyarakat kita. Tradisi semacam ini sudah berjalan lama dalam medan negosiasi dan konsistensi yang begitu rumit antara agama Islam dan tradisi lokal. Diperkirakan jauh sebelum abad ke-15 pada masa kerajaan Goa dan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, masyarakat Sulawesi Selatan sudah sering melaksanakan ritual puncak Bawakaraeng. Ini ditulis dalam buku A.A. Cence tahun 1931 dan De Jong 1996. Dua di antara peneliti tentang keyakinan orang Sulsel menyatakan bahwa kebiasaan melakukan ritual di puncak Bawakaraeng ini berkaitan dengan sebagian kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan yang disebut dengan patuntung. Dalam kepercayaan ini diyakini adanya sang pencipta yang disebut dengan Tokamaya Kananna, yang pasti terjadi ucapannya. Itu maksud Tokamaya Kananna, yang pasti terjadi ucapannya. Itu maksudnya dalam bahasa Indonesia ya. Yang bersemayam di tempat yang tinggi. Karena itu masyarakat
Sulawesi Selatan senantiasa mencari tempat yang dirasa dekat dengan Sang Pencipta, dan tempat itu adalah gunung. Namun pada saat itu ritual di Bawah Karaeng masih merupakan khas ritual masyarakat lokal dan belum diistilahkan dengan Haji Bawah Karaeng. Kedatangan Islam yang diperkirakan sudah dipeluk oleh kalangan masyarakat Sulsel sekitar abad ke-16 cukup mempengaruhi. Jadi sekitar abad ke-16 ini 1600-an pada saat murid dari Sudanggiri itu datang. Tetapi kan sebelumnya yang di konten lalu itu saya pernah menjelaskan bahwa tahun 1300-an juga sudah ada sebelumnya yang datang, yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Akbari Al-Husaini yang juga neneknya Sunan Giri. Saya lanjut. Saat itu meskipun Islam datang tidak dengan misi menghabisi kebudayaan setempat, namun tetap saja mencoba untuk mengagamakan kebudayaan masyarakat Sulsel, termasuk ritual Bawah Karaeng ini. Jadi di sini ditulis bahwa dulu, di zaman dulu ya, ketika murid daripada Wali Songo datang di Sulawesi Selatan, itu berupaya keras bagaimana budaya-budaya lokal yang tidak melanggar dalam tanda petik itu kemudian mencoba mengagamakan, artinya mencoba bagaimana supaya kebudayaan dan agama ini tidak bertabrakan, terutama yang tertulis di sini dalam ritual Bawah Karaeng. Ya, itu masuk di dalamnya. Untuk mempertahankan tradisi yang mereka yakini, masyarakat lokal ini berupaya untuk beradaptasi dengan ajaran Islam yang datang dengan menegosiasikan beberapa dari tradisi mereka dengan ajaran Islam. Proses peniruan atau meminjam bahasa Homi Baba, mimikri mulai berlangsung. Ajaran Islam seperti haji ditiru dan diadaptasi ke dalam tradisi naik ke Bawah Karaeng oleh masyarakat Sulsel. Tentu saja keliru bila mengasumsikan bahwa proses adaptasi dilakukan serampangan dan seenaknya oleh komunitas masyarakat lokal ini. Justru proses ini mereka lakukan karena di satu sisi harus mengikuti ajaran baru yang bernama Islam, dan namun di sisi lain mereka tetap berupaya mempertahankan tradisi mereka. Nah, itulah kehebatannya para leluhur kita yang menyebarkan agama Islam, karena tidak menabrak budaya tetapi berupaya keras bagaimana budaya-budaya itu kemudian diagamakan atau disapakan dengan agama ini, disapakan dengan budaya, tidak dibuntur-bunturkan. Hal yang sama juga kalau di Sulsel ini ada namanya Mauduk Lompoa di Cikowang, itu pelaksanaan maulid yang begitu ramai satu kampung, yang berbeda juga dengan daerah-daerah lain kalau melakukan maulid. Itu juga banyak yang sesat-sesatkan, banyak yang bid'ah-bid'ahkan bagi yang tidak paham ya, yang terutama kaum sumbu pendek. Nah, untuk mempertahankan tradisi itu, komunitas Bawah Karaeng berupaya memasuki ruang-ruang agama yang bisa dinegosiasi, misalnya pada bentuk-bentuk formal eksoterik dari agama yang masih menyisakan ruang tafsir. Proses inilah kemudian yang memunculkan tradisi ritual dalam kurung haji balas kurung Bawah Karaeng, yaitu proses negosiasi antara pembiasaan naik ke Bawah Karaeng dengan ritual haji dalam Islam. Dalam proses ini tampak terjadi peniruan-peniruan itu pada sisi penamaan, misalnya penyebutan nama-nama tempat yang sama antara haji di Mekah dan di Bawah Karaeng. Jika di Mekah ada Ka'bah dan kuburan Rasulullah, maka mereka juga menyebut ada Ka'bah, Madinah atau kuburan Rasulullah di Bawah Karaeng. Namun dalam tataran nilai kehajian, mereka hampir sepakat untuk tidak mengatakan mereka sudah berhaji atau tidak. Nah ini, jadi mereka tidak pernah mengatakan dirinya bahwa saya sudah berhaji, tidak. Dalam pandangan mereka, soal apakah mereka sudah haji atau tidak itu merupakan urusan Tuhan. Itulah kenapa dari awal saya memberi tanda kurung terhadap kata haji. Ini penegasan dari penulis. Pada istilah haji Bawah Karaeng, sebab penganut tradisi ini tidak pernah mengaku dirinya sebagai haji. Jadi ingat, ini harus digarisbawahi, penganut tradisi ini tidak pernah mengaku dirinya sebagai haji. Lalu siapa yang memberikan gelar haji itu? Ini saya lanjut.
Gelar haji itu sendiri sebenarnya disematkan oleh orang luar, tentu dengan maksud untuk menunjukkan betapa ngawurnya tradisi ini. Manuel Castell menyebut ini sebagai legitimizing identity, yaitu sebuah proses labeling atau pelabelang sekaligus mengabsahkan satu identitas terhadap komunitas atau kelompok pinggiran dalam satu masyarakat. Tetapi persis di sini komunitas Bawah Karaeng ini melakukan apa yang disebut Castell sebagai resistency of identity. Mereka menggunakan identitas yang dilokatkan oleh orang luar sebagai cara untuk melawan balik. Komunitas pengusung tradisi ini dengan jitu mengambil istilah Haji Bawah Karaeng itu sebagai identitas, mengubahnya dari makanannya yang peyoratif menjadi positif. Dengan istilah tersebut, mereka menunjukkan pada halayak bahwa tradisi mereka bukanlah kemusyrikan atau penyembahan berhala. Justru ini adalah ritual yang sangat islami. Bukankah ini bagian dari uzlah, menyepi untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah itu seirama dengan ritual berhaji di tanah suci Mekah. Namun apakah betul ritual mereka tidak sejajar dengan pahala haji? Tunggu dulu, itu soal lain. Kalau ini yang bermain bukan soal eksoterik dan formalitas. Apakah Allah akan membalas susah payah mereka dan berasik masuk dengannya secara pahala haji atau tidak? Tidak ada yang bisa memastikan. Seringkali tempat bisa tidak menjadi ukuran dan cara tidak menjadi patokan bagi Allah untuk memberikan rahmat dan pahala haji. Bukankah Ali Al-Muwaffaq, si tukang sol sepatu, mendapatkan pahala haji? Justru bukan karena naik di Mekah, ia malah menyerahkan ongkos naik hajinya yang dikumpulkan bertahun-tahun untuk menolong tetangganya yang lebih membutuhkan. Tapi justru di titik itulah ia mendapatkan balasan pahala haji. Kisah tak kalah mencengangkan disebutkan dalam kitab Tazkirah Al-Auliya adalah Ibrahim bin Adam, seorang sufi ke Mekah, ingin berhaji dan mengunjungi Ka'bah, tetapi Ka'bah tidak ada di tempat, lenyap entah ke mana. Dalam rasa tidak percaya, Ibrahim bin Adam lalu berdoa memohon petunjuk kemana gerangan Ka'bah berada. Lalu terdengarlah wangsit Ka'bah sedang mengunjungi Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah sendiri adalah seorang sufi perempuan yang terkenal. Ibrahim pun berangkat menuju tempat Rabi'ah Al-Adawiyah. Dilihatnya Ka'bah sedang bertawaf mengelilingi perempuan sufi itu. Lalu Ibrahim pun bertanya, mengapa justru Ka'bah yang datang mengunjungi Rabi'ah, padahal dirinya telah bersusah payah mendatanginya di Mekah? Maka Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, tempat dan segala ciptaan Allah tak ada lagi di hatiku, termasuk Ka'bah. Yang ada hanya sang pencipta dari Ka'bah tersebut. Mendengar itu, Ibrahim tercenung, lalu dia membanting. Karena itulah Ka'bah sebagai makhluk tunduk terhadap sang pencipta, sang Khalik itu, dan berkenan datang mengunjunginya. Mungkin cerita ini kental dengan fiksinya, tetapi pesannya saya kira sangat jelas. Allah lah yang punya wewenang menentukan pahala seseorang. Allah lah yang punya wewenang menentukan pahala seseorang. Haji secara syariat pelaksanaannya memang di Mekah, tetapi jika niat tidak ikhlas dan tujuan tidak lurus, boleh jadi pahala kita akan disematkan pada hamba lainnya. Dan siapa yang bisa memastikan bahwa pahala itu tidak jatuh pada hamba Allah yang berpayah-payah mendaki Bawah Karaeng? Sebab kita tak pernah tahu seberapa besar niat mereka ingin berdekatan dengan Sang Khalik dengan naik ke Bawah Karaeng. Pada akhirnya ritual dalam kurung haji balas kurung Bawah Karaeng ini, meski pada awalnya adalah bagian dari negosiasi, bahkan mungkin juga menjadi resistensi komunitas lokal terhadap satu ajaran baru, namun juga bisa menjadi kritik yang sangat bermakna bagi kita semua umat Islam. Pertanyaan reflektifnya adalah, kenapa di antara umat Islam lebih memilih ke Bawah Karaeng untuk berdekatan dengan Sang Khalik dibanding ke Mekah? Apakah karena sebagian yang sudah melaksanakan haji di antara kita setelah kembali ke tanah air bukannya menjadi teladan, tapi malah menempatkan dirinya
pada posisi sosial yang tinggi. Mereka menjadi sosok jumawa dan justru membuat kesenjangan sosial yang ada di masyarakat semakin menganga. Mungkin juga hanya menjadikan haji sebagai lifestyle, ataukah karena penyelenggaraan haji baik yang dilakukan di tanah air maupun oleh pemerintah Arab Saudi selain mahal juga tak pernah sepi dari masalah. Ini adalah otokritik ya bagi orang yang sudah menunaikan jamaah haji. Jadi kan memang betapa banyak orang yang kadang-kadang naik di tanah suci hanya karena embel-embel sosial belaka. Bukannya lebih baik kalau sudah sampai di Indonesia malah kemudian justru memberikan contoh-contoh yang buruk. Kita lanjut. Apakah mungkin pula para pencari Tuhan di bawah karayeng itu juga mengetahui kabar terakhir yang membuat beberapa orang yang berhaji ke Mekah nolangsa spiritual? Katanya pemerintah Arab Saudi dari hari ke hari menghancurkan berbagai situs-situs bersejarah. Sami Angawi, pakar arsitektur Timur Tengah, menyebut setidaknya ada 300 bangunan bersejarah dimusnahkan dalam 50 tahun terakhir. Di antara itu adalah rumah Rasulullah dan beberapa makam sahabat. Penghancuran itu dibarengi dengan pembangunan kota Mekah menjadi lebih modern. Gedung pencakar langit dibangun, perumahan elit ditata, Starbucks didirikan, Carter and Tiffany, H dan M, dan tosok pemekaran di mana-mana. Mekah menjadi sudah seperti Las Vegas. Itulah pernyataan Ali Al-Ahmad, Direktur Institute for Gulf Affairs, lembaga riset oposisi Saudi, untuk menggambarkan Mekah saat ini. Terasa menyesakkan, tapi itulah yang terjadi. Situs bersejarah dari Rasulullah yang sesungguhnya mendatangkan keharuan jika memandangnya, melahirkan kedalaman rasa spiritualitas jika berada di dekatnya, kini diratakan dengan tanah dengan alasan bisa mendatangkan kemusyrikan. Namun di saat yang sama berhala-berhala baru dibangun, gedung pencakar langit dan menara yang menjulang gagah kini menjadi kebanggaan. Entahlah, di antara sekian alasan itu saya juga tidak tahu yang mana membuat mereka memilih Bawah Karayeng sebagai tempat berhajinya. Bisa salah satunya, namun sangat mungkin juga semuanya. Tetapi yang pasti, menangguk hikmah dari ritual dalam kurung haji balas kurung Bawah Karayeng lebih bermakna bagi kita semua dari sekedar mengadili dan menyalahkan mereka. Saya kira itu yang menjadi pembahasan dalam tulisan sahabat Samsur Jalal Adham ini. Tentu hikmahnya adalah bahwa secara substansi memang banyak hal yang tersirat di dalam hasil penelitian yang sudah dituangkan di dalam tulisan itu. Intinya sahabat-sahabat sekalian, kalau saya yang paling penting di sini adalah selain daripada makna di balik ritual-ritual yang ada itu, tentu kita berharap bahwa bagaimana metodologi dakwah yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita dulu, oleh para wali songo ataupun murid-muridnya yang bertebaran di Nusantara, itu memang betul-betul menyapa realitas yang ada, tidak langsung mengkapir-kapirkan apa yang menjadi budaya-budaya lokal di masyarakat, tetapi bagaimana ritual-ritual yang ada itu nuansanya kemudian Islami. Jadi penamaan soal haji Bawah Karayeng itu sesungguhnya bukan komunitas itu yang mengatasnamakan dirinya, tetapi orang luar lah yang memberikan label kepada mereka. Jadi bukan komunitas itu, sekali lagi bukan komunitas itu. Kalaupun misalnya komunitas itu hari ini menamakan atau menerima label itu lebih pada bentuk perlawanan terhadap mereka yang selama ini selalu menyesatkan komunitas ini. Dan tetap bahwa tulisan ini linknya akan saya tampilkan di deskripsi ya, biar sahabat-sahabat juga membaca secara utuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.